SD dengan NIM 241186206047. Baik, di sini saya akan membuat tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Abduludin SPDI MPDI, dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, keterampilan, bakat atau hasil belajar peserta didik melalui serangkaian pertanyaan atau tugas yang harus dikerjakan. Aspek-aspek perencanaan tes. Dalam merencanakan tes ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada menentukan tujuan tes untuk mengetahui apa yang ingin diukur, misalnya hasil belajar, kemampuan awal, atau pencapaian kompetensi. Yang kedua ada menentukan kompetensi atau indikator. Tes harus disusun berdasarkan kompetensi atau indikator. Pencapaian hasil belajar. Yang ketiga ada menentukan bentuk tes. Bentuk tes dapat berupa pilihan ganda, isian benar salah, menjodohkan, uraian, lisan, atau praktik. Yang keempat ada menyusun kisi-kisi. Tes kisi-kisi berisi pedoman penyusunan soal agar soal sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima ada menentukan jumlah butir soal. Jumlah soal disesuaikan dengan materi, waktu, dan tingkat kemampuan siswa. Yang keenam ada menentukan tingkat kesukaran soal. Soal harus bervariasi, mudah, sedang, dan sukar. Yang ketujuh ada menentukan waktu pengerjaan. Waktu harus disesuaikan dengan jumlah dan tingkat kesulitan soal. Yang kedelapan ada menentukan pedoman penskoran untuk memberi nilai secara objektif dan konsisten.
Tingkat kesukaran dihitung dari jumlah siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa. Rumus tingkat kesukaran yaitu P sama dengan B dibagi JS. Contohnya yaitu butir soal nomor 1. Pada butir soal nomor 1, siswa yang menjawab benar adalah R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R14, dan R15. Jadi, jumlah siswa yang menjawab benar adalah 11 orang. Maka, P sama dengan 11 dibagi 15 sama dengan 0,73. Nilai 0,73 berada pada rentang 0,71 sampai 1,00, sehingga butir soal nomor 1 termasuk kategori mudah. Contoh lain yaitu butir soal nomor 3. Pada butir soal nomor 3, siswa yang menjawab benar adalah R2, R4, R5, R10, R14, dan R15. Jumlah siswa yang menjawab benar 6 orang. Maka P sama dengan 6 dibagi 15 sama dengan 0,40. Nilai 0,40 berada pada rentang 0,31 sampai 0,70, sehingga butir soal nomor 3 termasuk kategori sedang. Yang kedua yaitu daya beda. Daya beda digunakan untuk mengetahui kemampuan soal dalam membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Rumus daya beda yaitu D sama dengan BA dikurang BB dibagi J. Dalam daya beda ini bisa dibagi menjadi kelompok atas dan kelompok bawah. Misalnya jumlah siswa 15 orang, diambil 27% dikali 15 sama dengan 4 orang. Maka kelompok atas ada 4 siswa dengan skor tinggi dan kelompok bawah ada 4 siswa dengan skor rendah. Contohnya yaitu butir soal nomor 5. Ada R5 sama dengan 0, R8 sama dengan 1, R1 sama dengan 1, R2 sama dengan 1. Jadi BA-nya sama dengan 3. Sedangkan kelompok bawah ada R3 sama dengan 0, R9 sama dengan 0, R10 sama dengan 0, R15 sama dengan 0. Jadi BB-nya sama dengan 0. Maka D sama dengan 3 dikurang 0 dibagi 4 sama dengan 0,75. Nilai 0,75 berada pada rentang 0,71 sampai 100, sehingga butir soal nomor 5 memiliki daya beda sangat baik. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.